Shalom semuanya, perkenalkan, nama saya Modesta Nyakarere, disapa Modesta, Prodi S1 Teologi semester 4. Di sini saya akan menceritakan sejarah singkat berdirinya GKS Jemaat Kori. Awalnya GKS Jemaat Kori merupakan bagian dari pelayanan GKS Kodi. Melalui persidangan klasik Serara Kodi memutuskan untuk memekarkan GKS Jemaat Kodi cabang Kori menjadi jemaat mandiri dan memanggil seorang pendeta agar melayani di Jemaat Kodi, dan keputusan itu pun disetujui oleh Sinode GKS. Pendeta pertama yang dipanggil pada waktu itu adalah Pendeta Pelipus Ernoda. Ia melayani setiap anggota jemaat yang ada dalam wilayah pelayanan Bondokodi, Kori, Kerenapu, Binyakaka, Kadautana, dan Bukambero. Jemaat di cabang Kori sendiri pada waktu itu masih menggunakan sekolah dasar Masehi atau SDM Kori sebagai gedung kebaktiannya sambil mengusahakan lokasi pembangunan gedung kebaktian, termasuk juga pembangunan pos PI Yalangandi, Kenduela, dan Karara. Pendeta kedua yang melayani GKS Jemaat Kori bernama Pendeta Samuel M. Nono. Ia dipanggil menjadi pendeta yang melayani di sana pada tahun 1983. Wilayah pelayanan Jemaat GKS Kodi pada saat itu memiliki 27 tempat ibadah, dan GKS Jemaat Kori telah memiliki gedung ibadah dan pastori yang layak digunakan. Kini GKS Jemaat Kori dilayani oleh Pendeta Magdalena Billy STH sebagai pendeta yang ketiga, yang ditabiskan pada tanggal 12 Agustus tahun 2011 dan melayani sampai dengan saat ini. Pendeta Magdalena Billy STH melayani GKS Jemaat Kori dengan 21 tempat ibadah, yakni pusat, cabang, dan pos PI. Dalam perkembangan pelayanan selanjutnya, GKS Jemaat Kori memekarkan diri pada tahun 2011 menjadi dua jemaat, yaitu GKS Jemaat Kori dan GKS Jemaat Bukambero. Pada tahun 2014, GKS Jemaat Kori kembali memekarkan diri menjadi 4 jemaat mandiri, yaitu GKS Jemaat Kori, GKS Jemaat Wailabubur, GKS Jemaat Kenduela, dan GKS Jemaat Waiholo. Jadi GKS Jemaat Kori memiliki 5 tempat ibadah: pusat GKS Jemaat Kori, cabang Maliti Hende, cabang Karara, pos PI Enggedeta, dan pos PI Palete Pongga. Jadi GKS Jemaat Kori berada di Kecamatan Kodi Utara, Sumba Barat Daya. Jemaat yang dilayani melingkupi mereka yang menetap di Desa Kori, Homba Karipit, Nanggamutu, Homba Pare, dan Hameli Ate. Jadi GKS Jemaat Kori termasuk dalam bagian klasis Kodi Utara yang terdiri dari 5 jemaat, yaitu GKS Jemaat Bukambero, GKS Jemaat Kenduela, GKS Jemaat Kori, GKS Jemaat Waiholo, dan GKS Jemaat Wailabubur. Selanjutnya, kita masuk dalam kegiatan pelayanan selama praktek orientasi lapangan 2 bulan di GKS Jemaat Kori. Memimpin ibadah minggu di pusat GKS Jemaat Kori. Memimpin ibadah PKS. Memimpin ibadah Komisi Perempuan. Memimpin ibadah pemuda. Memimpin ibadah anak sekolah minggu. Memimpin ibadah minggu di cabang Karara. Memimpin ibadah minggu di cabang Maliti Hende. Memimpin ibadah PKS selama 1 minggu di cabang Maliti Hende.
memimpin ibadah penghiburan, memimpin ibadah minggu di pos PI Enggedeta, memimpin ibadah minggu di pos PI Palete Pongga, kantor PPA Kanurundaha, anak PPA Kanurundaha GKS Jemaat Kori. Pada hari Minggu tanggal 4 Agustus tahun 2024, tepatnya kami perpisahan dengan GKS Jemaat Kori. Sekarang kita masuk dalam refleksi. Menjadi pelayan yang ditempatkan di suatu tempat besar bukanlah hal yang mudah, tentu dipikirkan atau dibayangkan. Karena pelayanan ditempatkan harus memiliki kesiapan di dalam diri, baik secara fisik maupun secara mental, dan memiliki semangat melayani dimanapun ditempatkan, secara baik dan tidak baik waktunya. Kita harus tetap semangat melayani, yang walaupun berbagai tantangan kehidupan. Masukan dan saran kepada majelis jemaat. Majelis jemaat harus mendampingi pendeta, vikaris, calon vikaris, guru Injil, mahasiswi dalam pelayanan. Majelis jemaat ketika ada dalam suasana ibadah dimohon jangan bercerita karena mengganggu dalam suasana ibadah. Bisa saja pemimpin ibadah tidak fokus karena majelis jemaat bercerita. Sekian dan terima kasih.